Intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga kita perlu mendampingi proses benih itu tumbuh sesuai dengan kodrat yang dimiliki setiap anak. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD adalah segala sesuatu upaya yang menumbuhkan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka usaha penyesuaian dengan dunianya. Manusia berbudi pekerti, memiliki kekuatan batin dan berkarakter, yaitu memiliki nilai kebenaran dan tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Salah satu proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD adalah ketika kita melaksanakan pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik setiap siswa. Kita tahu bahwa setiap siswa mempunyai keunikan masing-masing. Yang akan kita lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD dapat terwujud, yang pertama, proses pembelajaran yang dilakukan harus berpihak pada murid. Murid menjadi subjek pelaku pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus siap menjadi fasilitator untuk mendukung semua kegiatan siswa. Proses pembelajaran disesuaikan dengan sifat dan karakter yang dimiliki oleh siswa. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingar Sosung Tulodo. Kita juga harus mampu menjadi teladan dalam mewujudkan karakter baik yang dapat dicontoh oleh siswa. Memberikan lingkungan dan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa dapat berkembang secara optimal dan terus bersemangat. Hal ini sesuai dengan semboyan yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Dan kita harus selalu memberi kesempatan kepada siswa dalam upaya merdeka belajar dengan mendukung ide dan gagasan yang dimiliki oleh siswa selama proses pendidikan. Upaya dukungan ini sesuai dengan semboyan yang ketiga, Tutwuri Handayan. Dari konsep pemikiran KHD tersebut yang sudah saya terapkan, yang pertama, menumbuhkan minat baca siswa dengan gerakan literasi. Literasi di sini sangat penting karena siswa akan memperoleh wawasan dan ilmu baru dengan berliterasi. Saat ini membaca tidak hanya dapat dilakukan melalui buku saja, bahkan banyak media dapat diakses secara bebas dan cepat melalui online. Yang kedua, melalui penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangatlah penting karena dengan karakter yang kuat, anak nantinya dapat bersosialisasi dan beradaptasi di mana saja dengan baik. Karakter merupakan pondasi watak yang baik sehingga nantinya ketika anak tumbuh dapat tumbuh dengan moral yang baik. Yang ketiga, pendidikan berpusat pada anak. Kita harus mengedepankan ini karena dalam proses pembelajaran saya berupaya mengakomodir sesuai dengan karakteristik yang dimiliki anak dan memberikan kesempatan belajar sesuai dengan karakter masing-masing. Yang terakhir, yang keempat, melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder karena dalam proses pendidikan tidak hanya sebatas hubungan guru dengan siswa, namun harus ada peran pemangku kebijakan, orang tua, atau keluarga. Kita tahu keluarga merupakan lingkungan pertama anak tumbuh, sehingga dengan komunikasi dengan keluarga, proses tumbuh dan berkembang dapat dilakukan dengan serentak dan